Jadi kita akan mencoba untuk menyetir langsung. Bagi saya ini satu kehormatan, eksklusif bagi kita. Karena apa? Karena di setir ini masih ada jejak tangan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, yang menyupiri Presiden Jokowi ketika meresmikan Maung versi 3. Saya akan sangat berhati-hati. Karena tentu saja saya nggak mau buat malu dengan membuat goresan-goresan di produk anak bangsa yang jadi kebanggaan saat ini. Eksklusif hari ini, kita mencoba langsung rantis yang berubah nama menjadi Run Ops Maung versi 3 yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto. Di sini masih kita bisa merasakan jejak hangatnya tangan Pak Prabowo menyupiri Pak Jokowi, dan hari ini ada duo Abraham di sini, Abraham Silaban dan juga Pak Abraham Mose. Pak, izin saya Pak, sambil kita berjalan ya Pak ya. Jalan. Saya akan sangat berhati-hati pemirsa, karena bagaimanapun sekokoh apapun yang namanya kendaraan ini tentu saja memang dirancang demikian. Saya sangat berhati-hati karena saya tidak ingin membuat sedikit goresan di karya yang sedang jadi perbincangan publik saat ini. Dan balik lagi saya harus sambil berbincang dengan Pak Abraham. Ya. Pak, kabarnya 3 Matra akan menggunakan ini. Betul. Karena Pak Menhan langsung memesan 10.000 unit. Betul. Ada angkatan darat, udara, bahkan laut. Benar demikian Pak? Betul, betul. Jadi beliau memang menghususkan bagaimana melengkapi kendaraan-kendaraan Run Ops ini ke 3 Matra itu. Dan kemarin kita sudah membuat 3 versi waktu prototype. Satu untuk Angkatan Laut, kemudian Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Dan kurang lebih modelnya sama, dan nantinya 10.000 itu akan dibagi di masing-masing Matra. Dan tidak itu saja, sebelum-sebelumnya versi yang pertama itu sudah kita mendapat pesanan dari Brimob, dan kita sudah delivery kurang lebih 100 unit. Next kita akan juga 100 unit, tetapi dengan versi yang ketiga ini. Begitu juga dengan beberapa instansi lain yang sudah mulai menghubungi kami untuk juga minta pesanan dari kendaraan Run Ops. Instansi yang dimaksud instansi pemerintah kah Pak? Misalnya dari BIN juga sudah kontak untuk bagaimana mereka bisa menggunakan. Bahkan ada beberapa kementerian yang juga sudah menghubungi, ya walaupun masih bertanya-tanya tentang spesifikasi dan lain-lain. Karena ini memang digunakan untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan pelosok-pelosok ya Pak ya? Pelosok, ya. Oke. Sejauh saya menggunakan ini nyaman, saya bisa katakan joknya nyaman Pak Abraham. Kemudian juga setirnya juga oke. Dan kita bisa sambil mendengarkan radio di sini. Ada Bluetooth, kemudian ada AC juga ya Pak ya. Betul. Meskipun atap terbuka seperti ini memang menghadap ke langit langsung, tapi memang semprotan pendingin memang dibutuhkan sedikit betul. ya Pak ya. Udah kerasa dingin ya? Sudah kerasa Pak ya, dinginnya. Ya, sangat nyaman sih. Saya bukan orang yang pakar untuk mereview. Kalau zaman sekarang YouTuber review otomotif Pak. Itu. Saya tidak begitu ahli di situ, tapi saya bisa mengatakan sebagai seorang pengguna kendaraan, ini Jeep yang nyaman Pak. Oke. Dan apakah kenyamanan ini juga yang membuat saya dengar selebritas tanah air, publik figur, dan beberapa diantaranya sudah pesan katanya Pak? Ya, sudah ada beberapa yang menghubungi, tetapi memang kita masih menghususkan untuk pesanan karena cukup besar, sampai dengan 10.000. Jadi pesanan-pesanan untuk angkatan, ya. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk kita merubah dikit untuk yang versi komersial. Versi komersil. Ya. Jadi harap bersabar yang ingin menjajal, saya sebutkan tidak sedikit ingin mencoba mengendarai karya anak bangsa seperti ini ya Pak ya. Betul, betul. 65% sudah kandungan lokal ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Harapannya Pak bisa nggak di atas 70%? Langkah kita ke sana. Sebab kita akan sampai ke memproduksi engine-nya sendiri di Indonesia, sehingga TKDN kita akan naik ke 80%. Ya. Wow. Asalkan komitmen itu didorong bersama-sama ya Pak. Betul. Kerjasama antar instansi termasuk support dari Kementerian Pertahanan tadi yang Bapak sebut tadi Pak. Betul. Dan itu kalau itu saya tidak ragukan lagi bagaimana dukungan dari Pak Presiden Jokowi, kemudian Pak Menhan yang luar biasa memotivasi kita untuk harus kita punya produk dalam negeri
yang kendaraan run-off seperti ini. Jadi nggak heran kita kalau tadi Pak Abraham sendiri yang mengatakan bahwa di era Pak Soeharto, Pak Habibie bisa mendorong lahirnya CN235, N250, dan di era Pak Jokowi saat Menteri Pertahanannya Pak Prabowo Subianto, lahirlah Maung, Pak. Maung. Wow. Luar biasa. Luar biasa, kawan-kawan. Wow. Pak Abraham, kita sudah tiba di tujuan, Pak. Dan ini luar biasa, Pak. Luar biasa, pengalaman yang berharga bagi saya bisa mencoba menyetir langsung karya anak bangsa ini, Pak Abraham. Sip. Profesor Sigit, itu adalah nama yang ada di balik rancangan mobil taktis Maung. Presiden Prabowo adalah orang yang sesungguhnya mengajak Profesor Sigit yang sempat bekerja di Amerika Serikat menggunakan kemampuannya, kecerdasannya, membentuk Maung, merancang Maung dengan tingkat kandungan dalam negeri TKDN lebih dari 60%. Kita sudah bersama dengan Pak Sigit Santosa yang merupakan Direktur Teknologi PT Pindad. Pak, bisa jelaskan sedikit Pak, inovasi-inovasi dilakukan, seri-seri dilakukan perbaikan dan upgrading Pak. Apa yang menjadi pembeda antara Maung versi terbaru yang baru diresmikan oleh Pak Jokowi dengan yang sebelumnya, pendahulunya? Baik, jadi kita mengembangkan kendaraan taktis, kendaraan operasional untuk keperluan militer ini berdasarkan beberapa kebutuhan. Jadi kebutuhannya cukup banyak. Yang versi 1 full kendaraan taktis untuk militer. Iya. Operasi-operasi lapangan dan yang lain dan jarak jauh dan di lapangan yang sangat challenging ya. Nah, kita buat Maung versi 2. Versi 2 itu yang ramah. Tidak hanya untuk yang militer tapi juga untuk sipil. Nah, yang versi 3 itu keunggulannya lebih kompak, lebih lincah. Sehingga untuk operasi-operasi yang jarak dekat dia mampu menerobos beberapa medan-medan yang sangat challenging, tapi juga di pertempuran jarak dekat di perkotaan kita bisa masuk. Pak, di belakang kita ini adalah pabrik yang merakit kendaraan tempur namanya ini Pak ya? Boleh kita masuk Pak Sigit? Maka. Jadi di sini ini adalah tempat perakitan kendaraan tempur ANOA. Tapi sebenarnya tidak hanya merakit kita. Di Pindad kita melakukan desain, development, validasi, mass production untuk kendaraan tempur. Dalam hal ini adalah kendaraan tempur ANOA. Ini dia Pak ya? Ini yang sebelah sini ANOA. Kita juga melakukan desain development untuk yang Komodo. Komodo lagi yang ANOA yang sini. ANOA ini sudah cukup banyak, lebih dari 400 kita buat. Ini ANOA 2 ya Pak ya? Ini ANOA 2. Pak Sigit, tadi sudah dicerita bahwa semakin kesini kandungan lokal kita semakin meningkat. Ya. Untuk ANOA sendiri Pak, berapa persen Pak? ANOA ini kita sudah di atas 58%. 58% ya, Pak? Udah di atas itu, karena setiap tahun kita selalu menuntut kepada rekan-rekan kita, rekanan partner kita yang ada di luar negeri harus dilokalkan. Jadi kita sekarang ini yang masih dari luar itu beberapa sistem komunikasi, radio navigasi, dan juga sistem powertrain-nya, engine-nya. Tapi ke depan kita ingin lokalkan juga. Saya dengar Bapak puluhan tahun Pak ada di salah satu perusahaan, kemudian juga diajak oleh Pak Menteri Pertahanan, betul demikian Pak? Jadi kalau saya itu kebetulan punya background setelah selesai saya pendidikan S2 S3 di luar negeri, saya ditawarin untuk bekerja di perusahaan pesawat, perusahaan otomotif, dan perusahaan macam-macam. Akhirnya saya coba dalamin perusahaan otomotif. Saya di Amerika total 17 tahun. Tapi setelah saya selesai, niat saya waktu itu memang ingin belajar. Bagaimana sih pengembangan kendaraan, kan kendaraan transportasi kan sangat kritikal di Indonesia. Jangan sampai kita hanya mengambil bagian yang kecil saja di bagian ujungnya. Tapi kita tidak tahu mengenai bagian hulunya seperti apa. Karena ini konsep saya begini, dan ini sudah proven ini ya. Bahwa kalau kita melakukan design development,
validation, mass productions, dan certifications, itu economic impact multiplier-nya sampai 11 kali lipat. 11 kali lipat. Artinya apa? Kalau kita kerjakan di PT Pindad, satu pegawai yang kita hire di PT Pindad bisa meng-create lapangan pekerjaan 11 di tempat lain. Wow. Itu udah proven itu. Makanya saya belajar, saya pulang ke Indonesia, saya kembali ke alma mater, saya mengajar gitu ya. Pas saya di ITB diminta untuk membantu karena memang banyak sekali riset saya di bidang pertahanan juga. ANOA tadi untuk yang standar NATO level 3 yang di bawah bagian bom ranjau 8 kg. Itulah riset kami bersama Pindad. Akhirnya saya diminta sekalian untuk join di Pindad. Nah, untuk kendaraan taktis dan kendaraan operasi, memang kita harus kuasai nih transportasi kita masa depan seperti apa. Sekarang luar biasa, alhamdulillah di Indonesia kita memiliki lulusan-lulusan yang sangat handal. Kita kerjasamakan untuk pengembangan kendaraan taktis dan operasional. Alhamdulillah sukses. Sekarang kita tinggal buktikan bahwa kita juga bisa melakukan full cycle development tadi ya, yang memiliki nilai multiplier effect impact ekonomi yang sampai 11 kali lipat tadi. Atmosfernya di ruangan ini sungguh patriotik menurut saya, Pak ya. Jangan-jangan ini yang mendorong Pak Prabowo menjadi seorang prajurit.